berpuasa basuh hati. Kalau berpuasa malam jangan lupa makan sahur. Leto tak samangit bakojo polanya tak atur. Mato payah dibuka lolok sonjang lomak. Sahur tetap dijago le dapat pahalo yang banyak. Awi macam dia di tak pawi mamilin. Yang kan ditahan salam mosa aikan di ovin. Samangit kan puasa awak yakin maafi dosa dak olunyo alata salin. Bulan yang diindukan dek baju taumat. Jauhkanlah iri hati jodoh yang kasumat. Batambah pahalo coba tadarus. Dibunggu pahalo nyoba tambah bagus. Kojo kanan wajib dipahapung jonan sunat. Mampakue akidah coba puaso. Memperkuat silaturahmi awak bersama. Bakumpe bersama ketika babuko. Basompik di dilu balapang di dado. Minal aidin wal faizin salam memaafkan meminta izin. Menyolang idul fitri ondaknya awak bau babak jomblo kote putio indah panoda. Harmoni satukan hati bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin pendengar. Kembali pagi hari ini kita bersama di obrolan religi atau bincang religi. Seperti biasa hadir setiap Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 1 jam hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluh agama Islam. Pagi hari ini kita mengangkat tema atau topik bincangan kita tentang amaliyah atau amal di bulan Ramadan. Sudah hadir bersama guru kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Dian Eka Putra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kaum muslimin, saudara pendengar dimanapun berada, untuk yang ingin bertanya langsung nanti seperti biasa setelah kita simak uraian, kita juga buka interaktif nanti di 0761236606 0761236606. Kita simak dulu uraian pengantar bersama Ustadz Dr. Dian Eka Putra. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma' amin ya rabbal alamin. Amin. Ahibati fillah rahimallah tabaraka wa ta'ala, encik-encik dan puan-puan dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 5 Ramadan 1445 Hijriah kita dipertemukan kembali. Dan ini sebuah karunia yang besar karena kita mendapat dua keberkahan pada hari ini. Pertama, pagi ini adalah Sayyidul Ayyam, yakni penghulu daripada hari-hari Jumat. Kemudian hari ini kita juga mendapatkan keberkahan yang kedua, yakni
keberkahan dalam menuntut ilmu, thalibul ilmi. Majelis ilmu. Ini merupakan karunia yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan keberkahan yang ketiga adalah pada hari ini kita adalah masuk dalam Sayyidus Syahrul Syam, yakni penghulu dari bulan-bulan yang haram, yakni bulan Ramadan. Encik-encik dan puan-puan yang sama-sama kita muliakan, maka pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang amaliyah atau amal-amal apa yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ketika sebelum masuknya bulan Ramadan, beliau ketika masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau selalu berdoa di penghujung doa beliau, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami untuk bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami hingga di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW telah mempersiapkan segala sesuatunya, hal-hal apapun yang memang beliau akan dapatkan di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ini merupakan karunia yang sangat luar biasa ketika Allah masih cukupkan usia kita. Dan Rasulullah selalu meminta wabalighna Ramadan, minimal usia akan beliau, selesaikan usia beliau, tetapi sebelum selesai usia beliau tersebut minimal beliau terdapat menikmati yang namanya bulan Ramadan. Nah, inilah sebuah keberkahan yang dapat kita ambil ibrahnya ketika kita sampai jua pada tahun 1445 Hijriah ini, kita sampai kepada yang namanya bulan Ramadan. Namun banyak di antara kita di bulan Ramadan ini menjadi hal yang sia-sia ketika tak mempersiapkan segala sesuatu, dan amal-amal apa saja yang mereka akan mereka kerjakan di bulan Ramadan. Tapi banyak di antara kita, banyak masyarakat kita ternyata yang mendapatkan bulan Ramadan tersebut sangat sedikit kali. Artinya apa? Artinya mereka mempersiapkan bulan Ramadan ini hanya sebatas selebrasi saja. Maknanya apa? Maknanya adalah selebrasi yang dimaksud di sini adalah ketika masuknya bulan Ramadan mereka tak mempersiapkan apa-apa dalam amal-amalan apa-apa, kecuali hanya momentum-momentum biasa saja dalam urusan-urusan dunia. Contohnya, kita tak menafikan mungkin persiapan menyambut Lebaran dengan hadirnya THR, dengan hadirnya kue-kue Lebaran, dengan hadirnya mempercantik rumah kita, ngecat rumah kita, tak kita permasalahkan. Tapi esensi dari Ramadan tersebut, perbuatan amaliyah dalam bentuk ibadah apa saja yang harusnya kita kerjakan yang bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itulah yang menjadi esensi penting dari Ramadan itu sendiri. Maka encik-encik dan puan-puan yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di waktu yang singkat ini kita akan mencoba membahas 3 hal amaliyah atau amal-amal apa yang kita dapatkan ketika kita ingin mendapatkan momentum terbaik di bulan Ramadan ini. Maka kita tahu bahwa amalan yang pertama yang seharusnya kita kerjakan, yang harus kita fokuskan pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, murajaah Al-Quran. Pertanyakan dalam diri kita, sudah sejauh mana Al-Quran kita baca sebelum Ramadan atau pada bulan Ramadan atau di hari-hari sebelum Ramadan ataupun pada waktu Ramadan. Justru yang lebih utama dan lebih aktual tentunya adalah ketika masuknya bulan Ramadan, kita harus bisa menyelesaikan amaliyah pertama kita, yakni membaca Al-Quran. Apa pasalnya? Kenapa hal itu tersebut menjadi tolak ukur dalam amaliyah utama kita dalam mencapai amalan Ramadan yang maksimal pada tahun ini? Karena ternyata Al-Quran tersebut merupakan hadiah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran tersebut turunnya pada bulan Ramadan. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185? Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Maka hadiah bulan Ramadan yang paling maksimal adalah ketika kita bisa mengaktualisasikan amaliyah utama kita, yakni amaliyah membaca Al-Quran. Maka hari ini kita mencoba untuk
mengintrospeksi dalam aktivitas kita dalam murajaah Al-Quran. Hari-hari tertentu, hari-hari biasa, mungkin kita tak bisa maksimal dalam membaca Al-Quran karena kesibukan urusan-urusan kita, urusan-urusan dunia. Tapi cobalah di bulan Ramadan ini kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Minimal kita bisa menyelesaikan 1 hari saja, kita bisa membuka Al-Quran kita. Meskipun mungkin secara penghujung Ramadan kita tak mendapatkan bacaan yang maksimal, namun ada niat tersendiri kita ingin menyelesaikannya. Minimal 1 hari 1 halaman, atau minimal 1 hari 3 halaman, 5 halaman, atau 1 hari 1 juz. Kalaulah mungkin banyaknya kesibukan kita dalam urusan dunia, jangan sampai meninggalkan urusan kita dalam membaca Al-Quran. Karena dalam surah Al-Baqarah 15 tersebut adalah sebagai petunjuk hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka sudah selayaknya lah aktivitas Ramadan kita tersebut mendapatkan petunjuk dalam hal aktivitas Ramadan, yakni membaca Al-Quran. Maka wabayyinati minal huda wal furqan, dan juga Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jangan sampai ibadah Ramadan kita hanya menahan haus dan lapar saja. Kita tidak mendapatkan esensi penting dari sebuah aktivitas Ramadan tersebut. Banyak di antara kita setelah selesainya bulan Ramadan, dia tak mendapatkan apa-apa. Ketika ditanya apa yang mereka dapatkan dalam bulan Ramadan, mereka tak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Dan itulah yang menjadi masalah ketika setiap tahun Allah hadiahkan buat kita bulan Ramadan, kita tak mendapatkan apapun dalam bulan Ramadan tersebut ketika kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Dan kita tak mendapatkan bacaan Al-Quran yang maksimal, kita tak mendapatkan ibadah-ibadah yang maksimal, karena kita tahu bahwa Ramadan tersebut, masuknya bulan Ramadan tersebut, kita tak mempersiapkan segala sesuatu amaliyah di bulan Ramadan tersebut. Tetapi telah kita niatkan mungkin kue lebaran pre-order, baju lebaran pre-order, tanggal berapa pulang kampung, tanggal berapa THR keluar, kita persiapkan sebelum Ramadan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itu tak masalah. Tapi esensi dari Ramadan tersebut adalah skala prioritas yang harus kita utamakan adalah amaliyah utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua amalan yang harus kita lakukan adalah qiyamul lail. Yakni yang paling utama adalah salat tarawih. Encik-encik dan puan-puan yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita paham betul bahwa masuknya Ramadan tersebut bukan dimulai ketika kita memasuki atau memulai aktivitas ibadah puasa. Itu salah. Bayangkan, kapan masuknya bulan Ramadan, kapan masuknya bulan baru dalam penanggalan kalender Qamariyah, masuknya bulan baru tersebut ketika hari baru tersebut ketika matahari terbenam. Maka aktivitas pertama yang kita mulai bukan berpuasa tetapi qiyamul lail. Makanya dalam surah Al-Baqarah 187 disampaikan summa atimmus siyama ilal lail. Artinya apa? Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Artinya aktivitas Ramadan itu bukan hanya berpuasa semata, tetapi memulai Ramadan saja dimulai dengan qiyamul lail. Bahkan demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalaulah seandainya berpuasa bisa kita kerjakan ketika setelah selesai bulan Ramadan. Mungkin puasa sunnah, puasa Syawal, atau puasa Senin Kamis. Banyak bisa kita kerjakan berpuasa. Tapi sholat tarawih walaupun sunnah takkan pernah bisa kita kerjakan selain bulan Ramadan. Maka hadiah apa yang pantas kita dapatkan di bulan Ramadan adalah hadiah salat malam, qiyamul lail. Maka kita lihat aktivitas penduduk Madinah. Kalau encik-encik dan puan-puan pernah mendapatkan umroh pada bulan Ramadan, bayangkan pada bulan Ramadan aktivitas yang paling padat pada waktu malam hari ketika tersebut, dan aktivitas padat tersebut tidak dimulai dalam muamalah atau jualan. Kalau bapak-bapak atau encik-encik puan-puan ingin lihat toko-toko pada malam hari di bulan Ramadan, itu takkan pernah buka ketika waktu tarawih datang. Sampai berakhirnya tarawih baru dibuka. Berbeda dengan kita, bukanya mal-mal perbelanjaan ketika dimulainya sholat tarawih. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pergulatan batin antara mau berbelanja ke mal, mau ngabuburit bareng, mau sholat tarawih bareng, itu tuh bergulatan batin. Maka tak heran ketika bulan Ramadan tersebut hanya didapatkan segelintir orang, dan tak heran kita tengok di beberapa tempat di masjid hampir semua menjadi rahasia umum buat kita semua.
20 malam terakhir, masjid-masjid sudah mulai sepi ditinggalkan oleh para jamaah karena mereka lebih memilih diskon besar-besaran di mall, diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan, diskon besar-besaran yang mereka seharusnya kita lihat waktu yang paling akurat, aktual untuk masalah-masalah urusan duniawi tersebut, apakah tak bisa kita kerjakan pada pagi hari atau siang hari? Apakah mall tersebut tidak buka pada pagi hari? Pastilah buka. Tapi kenyataannya kenapa malam hari menjadi momentum yang pas untuk berbelanja sanak saudara, keluarga? Padahal momentum Qiyamul Lail tersebut tidak boleh kita tinggalkan, apalagi sholat tarawih, sholat sunnah apapun bisa kita kerjakan, rawatib bisa kita kerjakan di luar Ramadan, puasa bisa kita kerjakan di luar Ramadan meskipun puasa tersebut apakah itu puasa sunnah, apakah itu puasa Senin Kamis, puasa Syawal bisa kita kerjakan, sholat wajib apalagi setiap hari bisa kita kerjakan, tapi sholat tarawih tak akan pernah kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Nah, pilihan ada di tangan kita. Amaliyah tarawih tersebut akankah kita ambil atau akan kita tinggalkan? Kaulah seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, apa yang akan kita dapatkan ketika kita hanya dituntut untuk mendapatkan haus dan lapar saja? Maka demi Allah tabaraka wa taala, semua aktivitas Ramadan kita dari tahun ke tahun menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, berapa menit lagi, Ustaz? Lanjut ya. Kemudian yang terakhir, mohon maaf nanti waktu saya mungkin takut Yang terakhir adalah iktikaf. Ahibati fillah rahimallah tabaraka wa taala. Amaliyah pertama membaca Al-Qur'an. Qiyamul Lail atau tarawih kita mulakan pada bulan Ramadan ini. Kemudian aktivitas ketiga yang tidak kita dapatkan ya pada waktu sebelum selain bulan Ramadan adalah aktivitas iktikaf. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal asyru. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW telah memasuki iza dakhalal asyru, ketika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'azarah, beliau mengikat kuat sarung beliau, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam beliau sallallahu alaihi wasallam, wa aiqaza ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya untuk beribadah. Di 10 malam terakhir beliau seolah-olah ingin melebihkan aktivitas-aktivitas ibadah Ramadan tersebut dalam hal iktikaf. Maka iktikaf tersebut adalah amaliyah yang khusus kita dapatkan pada bulan Ramadan. Aktivitas tersebut kita dapatkan 10 terakhir bulan Ramadan, maka ambillah iktikaf yang memang sudah ada di masjid-masjid, di tempat-tempat tertentu yang memang sudah mengadakan banyak-banyak sekali iktikaf yang tidak kita bisa dapatkan selain bulan Ramadan. Maka sangat berbanding terbalik dengan aktivitas kita bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini mungkin kita berdoa tidak terjadi. Justru di 10 malam terakhir Ramadan bukannya penuh dan sesak masjid-masjid, tapi pusat-pusat perbelanjaan makin sesak, jalanan-jalanan lintas makin sesak, bandara makin sesak, terminal-terminal makin sesak di 10 malam terakhir. Maka apa yang salah dalam aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini? Tak ada yang salah, namun introspeksi diri kita lah, untuk apa dan bagaimana dan tujuan apa kita masuk bulan Ramadan ini. Tentu saja Hasan Al-Banna pernah sampaikan, orang yang paling beruntung di antara kita adalah harinya lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang paling rugi dan celaka di antara kita adalah orang yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin. Atau orang yang lalai di antara kita adalah harinya sama saja dengan hari kemarin. Jawaban ada di tangan kita semua. Ramadan ini apakah hanya mendapatkan Ramadan yang biasa-biasa saja dengan aktivitas Ramadan yang sama saja dari tahun lalu, atau justru Ramadan tahun ini lebih buruk kita dapatkan dari Ramadan tahun kemarin, atau Ramadan ini lebih beruntung dan lebih baik lagi daripada Ramadan tahun lalu. Maka kalaulah seandainya Ramadan inilah Ramadan terakhir buat kita, ibarat orang yang mencinta tersebut akan bertemu dengan kita, dan ternyata orang yang mencinta tersebut akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang manusia yang mencintai seseorang tersebut? Pastilah kita akan mempersiapkan segala sesuatu agar pertemuan terakhir tersebut menjadi bermakna dan indah. Maka seperti itulah Ramadan. Kalaulah seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita,
Apa yang akan kita dapatkan? Maka jadikanlah setiap Ramadan kita adalah Ramadan terakhir buat kita. Agar apa? Agar maksimalnya ibadah kita, agar maksimalnya murojaah Al-Quran kita, agar apa? Agar maksimalnya qiyamul lail kita, tarawih kita, agar maksimalnya iktikaf kita menjadi lebih bermakna ketika kita bisa memaksimalkan aktivitas amaliyah Ramadan kita, menjadi lebih bermakna lagi ketika Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita, dan ternyata Allah cukupkan usia kita pada Ramadan tahun ini. Banyak di antara kita, mungkin bapak, encik-encik dan puan-puan sudah banyak melihat saudara-mara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang tahun lalu masih bisa bersaf-saf dengan kita di masjid, yang masih bersalam-salaman ketika lebaran, tapi ternyata kita tak lihat mereka lagi. Kita tak lihat, kita nampakkan mereka lagi di bulan Ramadan tahun ini. Ternyata Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir buat mereka. Maka kita tinggal menunggu giliran saja. Giliran apa? Giliran untuk mendapatkan penyelesaian usia kita. Maka jangan sampai bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tidak ada kesan apapun ketika kita berakhirnya bulan Ramadan kita tak mendapatkan apa-apa. Ketika ditanya apa yang kita dapatkan, hanya haus dan lapar saja. Apa yang kita dapatkan, tak akan mendapatkan apa-apa, hanya THR saja. Maka inilah kerugian yang sangat besar buat kita semua. Kerugian tersebutlah yang tak bisa akan terulang kembali ketika Allah selesaikan usia kita. Maka sudah selayaknya lah Ramadan tahun ini cukup berkesan dengan amaliyah-amaliyah yang akan kita lakukan. Mungkin 3 inilah yang menjadi amaliyah utama dan penting buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sedang untuk interaktif seperti biasa kami silakan di 0761236606, 0761236606. Untuk yang bertanya melalui line WhatsApp silakan di 0811 76009590, 811 7600 959. Kita lanjutkan setelah jeda.
Mama, ada makan coklat ini boleh? Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya. Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau? Mau dong. Abang yang ini ya. Oke abang. Makasih adik. Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh. Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya. Iya bang. Terima kasih abang. Sama-sama dek. Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi. Harmoni Satukan hati bersama RRI. Baik saudara, kami silakan yang akan bertanya di 0761236606. Sekali lagi 0761236606. Langsung telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Kita silakan ulang kembali 0761236606. 0761236606. Untuk bertanya melalui layanan WhatsApp silakan di 081176000959. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Run. Dengan Ibu Surtini. Surtini. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat Ibu? Yang akan saya tanyakan ini Ustaz ya, tentang membaca Al-Quran tadi. Tidak hanya kita kan bukan bulan puasa saja baca Al-Quran itu ya Ustaz ya. Iya. Setiap hari, siang malam, pagi kita bisa. Jadi puasa kita udah sholat malam, puasa juga, sholat tarawih. Jadi yang saya tanyakan, sebelum sholat malam itu, saya tanyakan minus Ustaz, seperti apa itu Ustaz puasa yang barokah? Nah, itu yang saya tanyakan Ustaz ya. Puasa yang berkah seperti apa? Puasa yang barokah. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini di Stomo, bagaimana atau seperti apa puasa yang berkah? Tadi di awalnya membaca Al-Quran bukan hanya bulan puasa tentu ya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Ibu Surtini ya di Sutomo. Di Sutomo ya, berarti jazakallah khairan, jazakillah khairan jazak Bu Surtini ya, yang memang semua pasti ingin mendapatkan puasa yang barokah ya di antara kita semua. Namun banyak di antara kita tidak mendapatkan puasa yang berkah tersebut meskipun aktivitas-aktivitas kita mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Artinya kita harus melihat dulu esensi dari puasa itu sendiri. Kalau esensi dari puasa itu sendiri adalah hanya untuk menahan haus dan lapar saja, maka esensi itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau esensi utama dari puasa tersebut adalah untuk mengharapkan ridho Allah, maka ridho Allah lah yang tujuan kita. Maka puasa yang berkah di sini adalah baik dari segi jasmani dan rohani kita. Pertama dari segi jasmani kita. Keberkahan puasa tersebut bukan hanya dalam segi batiniah saja, batin kita saja, tapi dari segi kesehatan jiwa kita. Kalau berpuasa tersebut menimbulkan mudarat yang besar buat kita semua, dengan kata lain, dengan berpuasa kita sakit, ya berarti interval ya, berbanding terbalik dengan hadis Rasulullah SAW tersebut, bahwa berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Berarti itu ada sinambungan atau ketidakbalancen antara aktivitas puasa kita dengan kesehatan kita. Maka pertanyaan kita adalah dari mana sumbernya? Kita harus lihat hulunya, ya. Berarti agar kita tahu apa hilirnya. Mungkin kesehatan tubuh kita tersebut tidak akan berdampak besar dari pikiran kita.
pikiran yang sehat juga akan mendatangkan puasa yang berkah. Nah, ketika kita melaksanakan aktivitas puasa namun dengan pikiran-pikiran negatif dalam hari-hari, dalam pekerjaan kita, pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan kita, maka puasa tersebut akan menjadi sia-sia dan tak ada keberkahan sama sekali. Lagi berpuasa tapi lagi mikirin cicilan mobil. Berpuasa pikirin masalah. Lagi berpuasa pikirin kue lebaran belum dapat. Lagi berpuasa akhirnya apa? Dampaknya akan terjadi kepada tubuh kita dan kesehatan jiwa kita. Maka hilangkanlah pikiran-pikiran negatif tersebut agar kesehatan jiwa kita, agar kesehatan jasmani kita berdampak besar dalam kesehatan dalam puasa kita. Maka puasa di sini yang berkah dari segi jasmani adalah bagaimana puasa tersebut dapat membentengi kita. Ya, dapat membentengi kita dari was-was syaitan. Tentu pikiran-pikiran negatif tersebut adalah was-was syaitan bagi aktivitas hidup kita, aktivitas kesehatan kita. Maka tak heran banyak orang yang ternyata berpuasa justru tidak mendapatkan dampak apa-apa bagi kesehatan mereka. Mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari kesehatan mereka. Banyak yang bilang bahwa puasa tersebut hanya untuk sebatas menahan haus dan lapar saja. Maka ketika hanya mendapatkan haus dan lapar saja tapi tidak mendapatkan implikasi besar dalam pikiran positif mereka, maka salahnya pasti di antara kita. Itulah esensi dari berpuasa tersebut dari segi jasmani kita. Kemudian dari segi rohani kita, yakni bagaimana berpuasa tersebut mendatangkan berkah adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi keimanan dan ketakwaan kita. Maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhana imanan. Makna iman di sini adalah ketika berpuasa tersebut akan mendatangkan iman yang kuat. Maka iman yang dimaksud di sini adalah kompleks ya, bukan hanya iman dari segi puasa saja, tapi iman kita dengan berpuasa kita menjadi rajin sholat, dengan berpuasa kita menjadi bermuamalah jadi lebih bagus. Itu dampak dari puasa yang berkah. Banyak di antara kita berpuasa tapi tak pernah sholat, tak ada satupun sholat. Banyak di antara kita puasa tapi setelah sholat subuh dia tidur. Dan banyak dia berpuasa tapi malas membaca Al-Quran. Makanya konsep dari keberkahan rohani dalam aktivitas puasa tersebut secara kompleks adalah bagaimana kita bisa menjadikan puasa tersebut menjadi aktivitas kompleks dalam ibadah-ibadah kita, menguatkan ibadah kita, menguatkan aktivitas-aktivitas rohani kita. Jadi dengan berpuasa kita jadi rajin sholat, dengan berpuasa kita rajin bersedekah. Banyak di antara kita dengan berpuasa malas bersedekah, dengan berpuasa kita malas untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas apapun dalam aktivitas-aktivitas Ramadan ataupun di luar Ramadan yang kita kerjakan. Akhirnya dampaknya bagaimana? Setelah keluar Ramadan, ibarat kata seperti kuda yang terkungkung selama 1 bulan. Dan ketika dilepas kuda tersebut akan berlarian ke sana kemari karena kegirangan dan kegembiraan dengan keluarnya mereka dari ibadah Ramadan tersebut. Itulah yang disebut dengan puasa yang tidak berkah. Maka jasmani kita kuat dari segi pikiran positif, kemudian dihasilkan dari pikiran positif tersebut dengan kesehatan jasmani yang kuat. Maka kesehatan jasmani yang kuat tersebut adalah badan yang kuat, dan akhirnya puasa menjadikan kesehatan bagi jasmani kita. Kemudian dengan puasa tersebut berkompleksnya aktivitas ibadah-ibadah kita menjadi lebih kuat dengan komitmen kita terhadap tauhid kita. Baikkah itu sholat kita, baikkah itu puasa kita, baikkah itu aktivitas sedekah kita, qiyamul lail kita. Dengan hadirnya puasa, kita menjadi pribadi yang semakin taat beribadah. Makanya pertanyaannya, dengan berpuasa kenapa kita menjadi malas membaca Al-Quran? Kenapa kita ketika berpuasa malas untuk qiyamul lail? Kenapa kita berpuasa ketika tersebut akhirnya kita jadi malas untuk iktikaf? Ada yang salah dengan puasa kita. Makanya niat awal kita dalam berpuasa masuk ke Ramadan tersebut, perhatikan, introspeksi diri kita. Kita datang dalam bulan Ramadan untuk apa? Untuk hanya menahan haus dan laparkah? Atau untuk memaksimalkan ibadah amalan-amalan di bulan Ramadan kita? Maka ini yang seharusnya menjadi perhatian ketika sebelum masuknya bulan Ramadan. Banyak orang yang ketika telah masuk bulan Ramadan mereka kegelagapan.
tak tahu apa yang mau dikerjakan. Maksudnya yang tak tahu mau dikerjakan apa tersebut, bingung. Amalan-amalan bulan Ramadan dengan amalan-amalan sebelum bulan Ramadan sama saja. Tak jauh bedanya. Dan amalan-amalan di bulan sebelum Ramadan dan amalan-amalan setelah ketika bulan Ramadan dan amalan-amalan setelah bulan Ramadan ternyata biasa-biasa saja. Karena apa? Karena tak mendapatkan keberkahan apapun ketika hadirnya bulan Ramadan. Maka keberkahan puasa tersebutlah yang menjadi esensi besar buat kita. Dan tujuan utama dari puasa ini adalah untuk mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ridho Allah tersebut akan mengalir kepada orang-orang yang muttaqin dan bertakwa. Orang-orang, dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam yaumil akhir kelak, dalam naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan hadirnya kita rajinnya berpuasa, berdampak besar dalam kesehatan kita, berdampak besar dalam aktivitas rohani kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami silakan untuk penelpon berikutnya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan 0761236606. Boleh juga bertanya di layanan WhatsApp-nya 0811 7600 959. 0811 7600 959. Baik, kita buka pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah tersambung, maksudnya mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, dari 0811 762146 sekian. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau dalam perjalanan kita melewati beberapa waktu sholat, dalam perjalanan tersebut cukup jauh sehingga membolehkan untuk tidak berpuasa. Namun karena dalam keadaan misalnya kendaraan sendiri, saya dan keluarga tetap berpuasa. Bagaimana pilihan yang baik? Ya. Baiklah. Siapa tadi? Dari mana tadi Pak? Enggak menuliskan nama ya. Oh ya, baik. Nah, bagaimana kalau ketika dalam bulan Ramadan kita bersafar ya Pak ya? Kemudian apakah ada keringanan bagi orang safar tersebut untuk tidak berpuasa? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Beliau sudah mengetahui itu bahwa dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi kami memilih untuk tetap berpuasa. Bagaimana pilihan yang baik? Baik. Ya. Sebenarnya sama saja. Kalau ketika kita diizinkan untuk tidak berpuasa, tetapi di luar Ramadan kita wajib mengganti dengan waktu yang telah ditentukan tersebut. Nah, alangkah afdolnya, ya. Makanya dalam konsep afdol di sini yang dimaksud adalah ketika puasa tersebut tidak berdampak besar dalam kesehatan kita, maka diperkenankan untuk kita melanjutkan berpuasa meskipun kita dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar. Tapi kalau kita tidak kuat dalam safar tersebut berpuasa, kita diizinkan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan kita tidak berpuasa tersebut, kita wajib mengganti puasa tersebut dengan waktu-waktu setelah Ramadan tersebut. Artinya apa? Artinya tidak ada bedanya sebenarnya. Tetapi dari segi kesehatan saja, mungkin banyak aktivitas-aktivitas safar kita yang akhirnya menguras energi kita. Kemudian energi kita tersebut membutuhkan nutrisi, dan nutrisi tersebut didapatkan ketika kita minum atau makan pada bulan Ramadan. Silahkan kita membatalkan puasa kita. Atau ada uzur mungkinnya. Ketika kita berpuasa tersebut, kemudian dalam keadaan safar tersebut kita sakit dengan adanya kita berpuasa tersebut, maka silakan dibatalkan puasa kita. Tapi dengan catatan setelah selesainya bulan Ramadan, kita wajib untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan beberapa hari tersebut dalam keadaan safar. Jadi alangkah baiknya pilihan ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Apakah masih kuat untuk berpuasa dalam keadaan safar? Silahkan, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya tidak kuat dalam keadaan safar kita berpuasa, silahkan dibatalkan. Dan catatan, puasa tersebut harus kita ganti dengan waktu yang memang kita tentukan berapa hari kita membatalkan puasa tersebut dalam keadaan safar tersebut. Baik, kita bacakan lagi. Ya, sambil menunggu penelpon berikutnya 0761236606. Kita bacakan lagi penelpon WhatsApp berikutnya 0812 762 249 sekian dari Ibu Sri di Kulim. Assalamualaikum Ustaz, karena beberapa hal saya ada puasa yang belum sempat diganti, apakah bisa dibayar dengan fidyah saja? Yang kedua, bagaimana dengan puasa-puasa yang tertinggal
Misalnya di masa remaja, maaf mungkin belum taat, apakah bisa diganti sementara jumlahnya sulit untuk diingat? Baik. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Iya. Nah, baik, Ibu apa tadi Pak? Bu Sri. Nah, pertama Ibu tersebut pernah tidak berpuasa ya. Berpuasa. Nah, tidak berpuasa dan pertanyaannya apakah mengganti puasa atau membayar fidyah dengan tidak berpuasanya Ibu? Iya, sampai Ramadan iya. tahun ini belum sempurna diganti, misalnya 5 hari. Ya. Pada tahun lalu ternyata mungkin baru 2-3 hari yang terganti, masih Iya, ada yang belum terganti. Apakah boleh dibayar fidyah saja? Baik. Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala. Nah, konsep fidyah di sini adalah membayar sejumlah uang untuk biaya memberi makan fakir miskin atau orang-orang terlantar, seperti itu konsepnya. Nah, esensi fidyah adalah mengeluarkan sejumlah uang atau harta kita untuk menebus sesuatu tersebut. Nah, apabila fidyah ini dibayar ketika kita dalam keadaan uzur, ini jawaban yang kedua juga ya. Jawaban yang kedua, orang tua ya, orang tua apakah wajib bayar fidyah juga? Maksudnya tadi Enggak, pertanyaan kedua bukan. Bagaimana puasa-puasa yang dulu-dulu tertinggal, mungkin masih remaja, dalam kurung, maaf mungkin belum taat waktu itu. Sekarang kan ingat tidak terhitung lagi berapa jumlahnya dulu yang tertinggal. Oke, jawaban wajib menggantinya Ibu. Kalau Ibu dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, karena wajib kita garis bawahi, kalau Ibu tidak dalam keadaan kuat, barulah Ibu wajib untuk mengganti puasa tersebut dengan fidyah. Dia. Nah, lalu bagaimana dengan di puasa yang tertinggal masa remaja yang jumlahnya tidak baik. Nah, terhitung. Nah, banyak ada juga pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita tidak pernah sholat kemudian kita bertobat, apakah wajib kita mengganti puasa yang apakah kita wajib mengganti sholat yang telah lalu tersebut? Jawaban keempat ulama mazhab tersebut jawabannya sepakat bahwa kita wajib untuk mengganti puasa-puasa tersebut atau sholat-sholat tersebut yang tertinggal, dan itu telah ijtima' para ulama. Itu kalau memang betul-betul bertobat harus begitu ya? Harus betul-betul gitu, tidak ada pergantian atau kita bertaubat. Memang itulah konsekuensi pertaubatan kita. Nah, bagaimana langkah kita kalau seandainya kita tidak berpuasa waktu sebelum masa-masa jahiliyah tersebut? Nah, solusi terbaik yang pernah diberikan oleh Sufardawi adalah kita tetap melaksanakan pergantian puasa tersebut, tapi dengan konsekuensi puasa tersebut berapa kali kita hitung. Berapa kali kita hitung puasa tersebut pergantiannya. Kalau tidak ingat jumlahnya. Nah, kalau tidak ingat jumlahnya, niatkan setiap Senin Kamis kita mengganti puasa. Artinya apa? Berarti kita dapat 2 pahala, puasa sunnah, kemudian puasa pergantian. Itu kalau kita tidak ingat jumlahnya. Karena kalau hitungan fidyah tersebut, kalau kita tak sanggup lagi untuk mengganti puasa tersebut dengan alasan uzur kita dan kesehatan kita. Nah, ada solusinya kita laksanakan puasa-puasa sunnah tapi dengan 2 niat. Niat pertama adalah niat mengganti puasa-puasa yang tidak ingat tersebut. Niat kedua adalah niat berpuasa sunnah. Jadi kalau sholat bisa? Sholat wajib kita ganti. Kita ganti. Sepakat ulama wajib kita mengganti. Misalnya sekian tahun gitu. Kita wajib mengganti. Belum taat. Nah, bagaimana solusinya? Ya setelah selesai sholat kita laksanakan berapa tahun kita hitung-hitungannya, kita ganti semua sholat tersebut, dan itu sudah keharusan buat kita. Nah, bahkan kapan waktu-waktunya, ya setelah sholat wajib kita laksanakan, kemudian kita niatkan sholat pergantian tersebut. Nah, apakah itu ketika sholat maghrib kemudian kita ganti sholat maghrib tersebut, berapa tahun waktu setelah sholat maghrib kita sholat maghrib sekali lagi untuk mengganti, begitu mengganti seperti itu. Karena hitungan tahun itu pasti kita tahu berapa lama kejahatan kita lakukan, umur kita kita laksanakan, maka kita juga bisa menentukan. Nah, kurang lebihnya itulah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas tugas kita adalah bagaimana kita bisa betul-betul taubatan nasuha, dengan bukan hanya sebatas taubat di bibir saja, tapi dengan taubat aktivitas, dan aktivitas tersebut, dalam aktivitas tersebut kita tak melaksanakan sholat sebelum bertobat, kemudian setelah kita melaksanakan bertobat kita hitung misalnya 2 tahun 3 tahun kita tak sholat, selesaikan, lanjutkan sholat pergantian sholat tersebut. Nah, kemudian puasa sama halnya dengan puasa tersebut kita laksanakan setelah kita bertaubat, ganti puasa tersebut. Kita tentu hitungan waktu selama aktivitas hidup kita bermaksiat tersebut tentu kita masih ingat.
Jadi kita tak akan mungkin lupa bagaimana berapa kali kita dalam sholat. Dan ternyata dalam penelitian tidak ada namanya kemaksiatan tersebut keterusan bagi orang-orang yang memang Allah berikan hidayah buat mereka. Misalnya ketika aktivitas mereka dalam kemaksiatan, mereka pasti akan mengingat Allah. Dan kemudian pernah 1 kali atau 2 kali mereka melaksanakan ibadah sholat, mereka pasti ingat. Saya yakin, aku yakin, kita percaya kemaksiatan yang kita lakukan pasti kita ingat dan kita akan renungkan. Dan itulah aktivitas kita. Jadi laksanakan sholat pergantian tersebut setelah kita bertaubat, atau puasa pergantian tersebut setelah kita bertaubat. Nah, kalaulah tak sanggup lagi dalam kaidah puasa ya, kalaulah tak sanggup lagi tenaga kita, kalaulah tak sanggup lagi jasad kita, maka silahkan untuk membayar fidyah dari pergantian puasa yang telah kita tinggalkan sebelum kita bertobat. Nah, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu itu sering melaksanakan aktivitas puasa pergantian ya, baik itu bagi masalah halangan ataupun menyusui anak, atau dalam keadaan lemah. Jadi sering dia melakukan pergantian puasa. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu an, beliau dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban beliau selalu melakukan pergantian puasa setelah masuknya bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ada yang telepon lagi, waktu kita tinggal 3 menit saja, mungkin yang singkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Harun. Ya, dengan Kak Ibu Emma di rumah. Ya, silakan singkat Bu Emma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang ibu tanyakan, Ustaz, ibu ini sudah umur 74 tahun, jadi penyakitnya penyakit diabetes, lambung, hipertensi, jadi ada komplikasi. Jadi tahun lalu masih bisa ibu puasa sekali, tapi bayar fidyah yang belakangannya yang tinggal. Jadi sekarang juga mungkin gitu Pak Ustaz, sebab kadang-kadang kalau mau makan obat itu kan harus makan Pak Ustaz, dan juga mungkin kalau kota saya terlambat makan Pak Ustaz, padahal makannya cuma 2 ujung sendok atau 3 ujung sendok Pak Ustaz. Itu kalau kurang minum Pak Ustaz, tenggorokan pahit, sakit, rasanya kering Pak Ustaz. Jadi kalau saya nggak puasa kan dibayar fidyah tuh Pak Ustaz. Jadi misalnya kalau tahun ini kalau uang saya sudah nggak ada lagi, saya minta sama anak laki-laki saya, apakah itu boleh Pak Ustaz kalau dia sanggup membayarkan Pak Ustaz? Ya itu aja pertanyaan ibu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emma di Rumbai. Ya, mungkin jawaban kita yang agak singkat. Baik. Ya, singkatnya memang itulah jawaban yang terakhir Ibu sampaikan. Anaklah yang pantas untuk mengganti fidyah kalau misalnya tenaga ibu tak memiliki ibu daya upaya, kemudian harta ibu sudah habis untuk mengganti berpuasa fidyah tersebut, maka tanggung jawab itu akan kembali kepada anak ibu, yang terutama adalah anak laki-laki ibu. Jadi tidak ada soalan, dan memang kewajiban seorang anak laki-laki adalah sampai ibundanya mengurus ibunya tersebut sampai selesai. Maka tidak ada jawaban khusus. Jadi jawaban yang memang tepat sasaran adalah memang kewajiban membayar fidyah tersebut akan dibebankan kepada anak-anak ibu. Itu saja mungkin jawaban saya. Dan itu pantas. Baik. Dan itu layak. Dan fidyahnya itu kita masih hitung, kita 1,5 kilogram beras ya. 1,5 kilogram beras per berapa kali makan, misalnya 3 kali 1 hari, berarti anggaplah 1 kilo itu 15.000, berarti anggaplah 25.000. Berarti 3 kali makan dalam 1 hari tersebut ya. Berarti sekitar 75.000 1 hari. Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Baik, tanpa menyimpulkan lagi, kita sudahi obrolan religi kita pagi hari ini. Insya Allah Jumat yang akan datang kita akan bersua kembali dengan topik obrolan yang berbeda pula. Kita tutup dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.